Rehan menatap wajah istrinya yang mendadak murung. Rehan kembali mengusap wajah istrinya lembut. Terdengar suara helaan napas panjang dari Anggi. Om, ini salahkan. Seharusnya Anggi tidak memanfaatkan keadaan, bukan? Rehan menautkan keningnya. Bingung, masih belum mengerti dengan maksud perkataan istrinya. Agnes, seharusnya aku tidak seperti itu padanya. Rehan mengerti. Pria itu memeluk tubuh istrinya erat, menyalurkan energi positif yang memang bisa dia salurkan. Jangan memaksa dirimu untuk menjadi orang lain. Jika kau tidak bisa melakukan itu, jangan lakukan. Turuti apa kata hatimu, Agnes juga manusia. Mungkin kalau kau mau memanfaatkannya juga mempermalukannya dia dengan baik, Agnes akan berubah dan akan mulai menyadari kesalahannya. Anggi mengangguk mengerti. Sekarang kegelisahan dalam hatinya hilang. Anggi menjadi tahu mulai menyadari kesalahannya. Anggi mengangguk mengerti. Sekarang kegelisahan dalam hatinya hilang. Anggi menjadi tahu apa yang harus dia lakukan agar dia bisa keluar dari semua kenangan buruk yang pernah dia lewati bersama Agnes. Terima kasih Om. No problem Anggi. Astaga, si Anggi benar-benar nyebelin. Dia sengaja kan ngerjain gue. Mana panas, milkshake-nya pasti nggak dingin lagi kalau kayak gini caranya. Tintin, serak brak. Agnes terjatuh di atas jalan saat sebuah Vespa menyenggol bagian tubuhnya sedikit. Dia ambruk, belum lagi milkshake yang terbang dan landing di atas kepalanya hingga tampilannya benar-benar sangat kacau dan mengkhawatirkan. Aduh maaf kak, apa kau baik-baik saja? Bukannya menjawab pertanyaan pengendara motor itu, Agnes malah tertarik sambil menendang-nendang kakinya. Seperti seorang balita yang sedang merajuk. Anggi, lengkingan suara itu begitu menggema hingga semua orang menatap aneh terhadapnya. Aduh, telingaku panas, ucap Anggi menggosok telinga di sela-sela kegiatannya. Kamu habis kecebur got Agnes. Agnes mendelik namun tidak berani mengucapkan apapun. Dia menaruh milkshake baru di meja kerja Anggi. Lalu berbalik hendak pergi dari ruangan itu. Tunggu. Agnes memejamkan mata. Apa belum cukup Anggi menyiksanya? Kenapa hari ini dia sangat sial? Dia sudah cukup lelah pura-pura baik di depan Anggi. Ditambah lagi dia malah ketiban sial karena terserempet motor. Ada apa bu? Agnes berbicara dengan suara sedikit tercekat di tenggorokan karena berusaha menahan tangis yang sudah sangat ingin menyerukan keluar. Jangan pergi dalam keadaan seperti ini. Kau adalah seorang wanita. Jangan membiarkan orang lain menatap remeh dirimu karena penampilanmu. Anggi memakaikan outer miliknya di bahu Agnes supaya wanita itu tidak terlalu lebih buruk. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi ingat satu hal. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Aku tahu kau sangat membutuhkan pekerjaan ini. Kau punya kemampuan Agnes. Kau cantik. Jangan karena aku atasanmu di sini kau bisa menerima sikapku yang semena-mena. Aku tidak akan minta maaf. Aku anggap kita impas. Aku harap mulai sekarang kita bisa jadi partner yang baik. Anggi tersenyum. Tangannya terulur di depan Agnes. Orang yang diajak bicara malah tertegun. Menatap Anggi lekat dengan mata berkaca-kaca. Semakin melihat senyum Anggi, Agnes malah semakin terluka. Segala bayangan di masa lalu saat Agnes masih suka berbuat tidak baik kepada Anggi mulai bermunculan. Hatinya memanas, sungguh dia sangat menyesal. Agnes dibutakan karena rasa iri yang teramat sangat kepada Anggi hingga dia terus berpikir bahwa Anggi ini adalah orang yang pintar paling buruk di dunia. Kau tidak ingin menjadi partnerku Agnes. Agnes menggeleng, namun di detik berikutnya dia mengangguk. Maafkan aku Anggi. Aku tahu aku telah salah menilaimu selama ini. Maafkan aku. Agnes membungkuk dalam meminta pengampunan dari Anggi. Kembali Anggi mengulas senyum. Aku sudah memaafkanmu Agnes, bukan untuk dirimu, namun untuk diriku sendiri. Anggi menepuk pundak Agnes beberapa kali. Tak lama setelah Anggi menekan tombol telepon
yang ada di meja kerjanya. Om Dito, tolong antar Agnes pulang ya. Tunggu Agnes di depan perusahaan. Agnes mengusap air matanya kasar. Terima kasih Anggi. Aku sangat senang bisa bekerja sama dengan orang baik sepertimu. Aku harap kita bisa berteman baik mulai sekarang. Sudah beberapa minggu sejak proyek Anggi dimulai, Anggi mulai semakin sibuk hingga terkadang dia lebih sibuk dari CEO di perusahaan itu sendiri. Rehan mengingatkan Anggi kalau dia akan marah jika Anggi sampai sakit. Namun ternyata Anggi tidak mendengarkan, bahkan di saat makan saja Rehan harus pura-pura memanggil Anggi ke ruangannya hanya untuk sekedar membuat Anggi makan siang. Terkadang dia lebih sibuk dari Anggi, aku nggak suka kamu sibuk kayak gini. Lebih baik kamu jadi pengangguran aja. Aku sanggup menghidupimu. Kenapa harus bekerja sekeras seperti ini? Rehan terus mengoceh, namun dia juga masih telaten menyuapi Anggi makan siangnya. Sesekali dia menyeka sisa makanan di sudut istrinya. Anggi menganggukkan kepala. Ini bukan tentang uang, Om. Itu tentang cita-cita dan hobi. Anggi membuat produk ini khusus untukmu. Om tahu nggak, sekarang itu udah zamannya cowok juga pakai skincare dan perawatan wajah yang lain. Anggi membuat series ini khusus untuk Om. Jadi kalau sampai ada hambatan, Anggi akan sangat sedih. Rehan menginginkan senyum, sesekali dia mengecup pipi istrinya. Rehan tidak menyangka jika sang istri ingin memberikan sebuah produk hasil kerjanya sendiri. Juga dirinya lah alasan Anggi series ini mengerjakan proyek ini. Ya sudah, setelah makanan ini habis kita nyari angin di rooftop. Sebentar ya, kamu kecapean Anggi, wajah kamu pucat kayak gitu. Atau kita ke rumah sakit saja sebentar, minta suplemen sama dokter ya. No, big no. Anggi baik-baik saja. Anggi membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak ingin Rehan marah dan malah dia yang diseret untuk bertemu dokter. 10 menit kemudian makan siang Anggi habis. Rehan dengan sigap memberikan air minum untuk sang istri. Tok tok tok, masuk, sahut Rehan. Ada apa Dito? Dito membungkuk sedikit malu mulai berbicara. Itu tuan muda, ada kalian dari Vietnam? Kita memang sudah membuat janji sejak seminggu yang lalu. Rehan mengangguk mengerti sebelum menjawab Dito. Rehan melirik sang istri yang masih fokus menatap layar laptopnya. Helaan napas berat terdengar. Anggi beranjak dari duduknya, menyambar jas dan mengenakannya dengan cepat. Aku ada meeting sebentar. Aku janji tidak akan lama. Istirahat sebentar, jika bisa tidur siang dulu. Rehan mengecup kening Anggi sekilas. Anggi tersenyum membalas mengecup bibir Rehan dan memberikan kedipan khasnya untuk sang suami. Anggi, tunggu Om ya. Maaf, Anggi malah sibuk sendiri. Enggak apa-apa, aku mengerti. Ting, Anggi melirik layar ponselnya. Dia. Anggi bergumam dengan kening berkerut. Segera dia mengambil ponselnya lalu membaca pesan yang dia terima. Maaf, hadiahnya terlambat. Mobilnya sudah aku antar ke tempat kerjamu. Anggi tersenyum sinis. Segera dia menutup laptopnya. Anggi tidak memperdulikan semua barang-barangnya. Dia bahkan meninggalkan ponselnya di atas meja. Bajingan itu, sarkas Anggi, melenggang pergi menuju lobi Anggi perusahaan. Kau orang yang ditugaskan dia untuk mengantarkan mobil kan? Tidak menunggu lama, Anggi langsung menyambar kunci mobil itu dari tangan seorang pria yang dia yakini adalah orang kepercayaan orang biadab itu. Anggi, Agnes mematung tak kala dia melihat Anggi berjalan dengan tergesa menuju sebuah mobil sedan hitam yang masih sangat mengkilap. Bu Anggi, tidak. Anggi, tunggu. Agnes kembali berteriak. Dia berlari hendak menemui Anggi, namun dia ternyata kalah cepat dengan gadis itu. Tidak diangkat, ucap Agnes mencoba untuk menghubungi Anggi beberapa kali. Agnes harap Anggi tidak apa-apa. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dari wajah atasannya itu. Anggi adalah orang yang sangat ceria, namun tadi Agnes melihat aura gelap dari wajah cantik bosnya. Aku harus bertanya kepada Dito. Agnes kembali berlari untuk mencari asisten pribadi suaminya Anggi.
Namun setelah beberapa kali berkeliling, dia tidak menemukan Dito dimanapun. Apa hari ini Tuan Rehan ada meeting?